hari ini aku, Andin, menjadi salah satu yang berpartisipasi di acara konser Amal ini, 100 musisi untuk Sumatera. Dan konser ini diadakan 3 batch ya kalau nggak salah. Jadi ini adalah gelombang yang pertama diadakan di Space. Beberapa musisi hadir di sini dan bernyanyi di sini. Untuk cerita dihubunginnya mungkin terus kayak tertarik untuk join tuh gimana sih Kak? Aku tuh sama Tompi bersahabat udah cukup lama ya, dan memang pertama kali kemarin dihubunginnya sama Tompi karena dia adalah salah satu inisiatornya bersama Mas Kadri Muhammad, bersama Tante Irma juga, dan kebetulan aku pun juga tergabung di dalam Iluni UI juga gitu. Jadi untukku memang muanya secara pertemananku memang yang mengadakan acara ini gitu. Jadi aku kayaknya menjadi salah satu orang pertama yang bilang iya gitu, bahwa aku bersedia, dan tidak hanya bersedia tapi juga ikutan nyemplung gitu ke acara hari ini. Tadi denger juga ini untuk Sumatera apa Gimana Mas, maaf pertanyaannya? konser ini hasilnya mungkin ada download Iya. charity konser gitu. Iya, pastinya ya, karena ini adalah konser amal, pasti kita juga berkolaborasi dengan beberapa teman-teman lainnya untuk menyalurkan donasi yang dikumpulkan hari ini. Dan mungkin jelasnya nanyanya bukan ke aku tapi ke panitia gitu kali ya, untuk beberapa dompet donasinya tuh kemana saja gitu diarahkannya. Tapi tadi kalau yang tadi aku bicarakan di panggung, memang itu salah satunya memang untuk anak-anak, karena anak-anak juga adalah salah satu kelompok rentan yang terdampak di sana. Kemudian apalagi Mbak tadi pertanyaannya? ya, mungkin tadi aku denger juga Mbak Andin sendiri mau berangkat ke Sumatera gitu. Oh betul? iya, insya Allah. Jadi gini, aku tuh selain dari konser, gimana ya ngomongnya ya, sebagai manusia kan kepengennya pasti ingin bermanfaat sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya gitu. Dan aku merasa aku punya pekerjaan sebagai musisi, sebagai penyanyi, sebagai public figure, pasti kan punya corong yang cukup berpengaruh juga gitu ke masyarakat. Jadi memang selain dari berpartisipasi di acara 100 musisi untuk Sumatera ini, juga kemarin ini sempat ikutan galang dana bersama Visi, Vibrasi Suara Indonesia, dan per tadi juga ikutan membuka nader galang dana juga bersama teman-teman HARA. Dan insya Allah nanti sebagian dari donasinya kan memang sudah dicairkan tuh berkala gitu ya, dari waktu di Padang, kemudian di Aceh. Nah insya Allah nanti hari Rabu akan turun langsung sebagai perwakilan dari Visi juga HARA untuk berangkat ke sana. Tapi kepedulian ini mungkin berangkatnya dari apa sih Mbak? Maksudnya poin apa yang kayak membuat Mbak Andin ini sangat peduli gitu dengan isu yang terjadi di Sumatera saat ini? Poin sebagai manusia sih Mbak, karena memang kalau ditanya poinnya apa, aku rasa maksudnya orang yang mungkin masih punya hati gitu ya, aku rasa sih ngelihat beritanya, atau mungkin nggak ngelihat deh, hanya denger beritanya aja. Ini aja aku cerita sudah sambil merinding gitu, karena ya sebagai manusia kita tuh pasti terketuk pintu hatinya ketika ada teman-teman saudara-saudara lain yang memang mengalami musibah yang seperti ini. Dan musibahnya juga nggak main-main, ini besar sekali gitu. Dan setiap kali ada berita baru lagi kan, beritanya tuh macam-macam banget gitu ya. Kita aja tuh kadang mengeluh gitu, padahal hidup serba berkecukupan, tidur punya tempat tidur gitu, makan punya makanan, tapi masih ada keluhan-keluhan kita setiap hari. Dan betapa malunya kita ketika kita melihat teman-teman di sana yang bahkan udah nggak punya rumah, nggak punya baju, nggak bisa makan, nggak bisa minum minuman yang bersih gitu kan, harus minum dari air banjir dan segala macam berita yang ada gitu. Aku rasa nggak bisa sih tutup mata gitu ya. Emang kita sebagai manusia kalau bisa mampu membantunya seberapa, ya itu yang kita bantu gitu. Kamu lihat banyak rusaknya alam seperti apa di sana? Gimana? Ada Apa? keluarga yang terdampak juga kan di sini? Enggak, kebetulan nggak ada keluarga di Aceh, tidak ada keluarga di Sumatera. Tapi aku rasa ya karena kita semua satu keluarga ya, kita semua hidup di negara yang sama, kita menghirup udara yang sama, kita ini tinggal di satu benua yang sama gitu. Jadi aku rasa ya semuanya satu saudara, satu keluarga. Kita melihat alam yang rusak yang menimbulkan bencana banjir tersebut seperti apa menurut? Aku rasa sebenarnya gini, air, angin, api, itu semua kan sebenarnya diciptakan Tuhan itu kan dengan manfaatnya masing-masing gitu ya. Tapi ketika mereka akhirnya
menari terlalu besar dan kemudian dikatakan sebagai sebuah bencana gitu, itu berarti kan adalah sebuah isyarat atau tanda untuk kita semua gitu. Ada sesuatu yang timpang gitu di sana, sesuatu yang tidak seimbang. Ya kita mesti mencari apa itu, dan ya kitanya yang harus berbenah diri. Apalagi di banyak footage yang memperlihatkan kayu bertebaran di mana-mana itu. Ya aku bisa bilang, ketika aku bilang kita, itu berarti semua umat manusia. Kan kita nih udah setiap hari mengeruk sebanyak-banyaknya gitu kan, dengan apa yang kita pakai setiap hari, apa yang kita pergunakan setiap hari gitu. Jadi ya kita semuanya. Mungkin terakhir Mbak Andin, pesan buat masyarakat lain gitu, yang di Indonesia, masyarakat Indonesia yang lainnya gitu, dan mungkin juga ke pemerintah yang punya istilahnya tanggung jawab juga ya, istilahnya punya power untuk mengatur sesuatu gitu. Iya. Aku merasa segala hal ini pasti berhubungan dengan regulasi dari pemerintah, dan aku sangat-sangat berharap ini ditindak sangat serius gitu, ditindaklanjuti sangat serius, dalam arti nggak bisa cuman hanya menyalurkan bantuan saja tapi kemudian seolah tidak terjadi apa-apa gitu ke depannya, karena kan sudah ada hal-hal yang terlanjur rusak. Nah itu mau diapain gitu ke depannya. Jadi aku sangat-sangat berharap ini bisa sangat disikapi dengan serius lah dari pemerintah. Dan kalau untuk saudara-saudara kita yang terdampak, aku dari kemarin ini baca banget beritanya gitu ya. Memang benar, aku rasa sekian puluh M itu juga nggak akan mengobati apa-apa gitu dari teman-teman kita semua. Aku masih belum tahu apa yang paling efisien sebenarnya untuk Aku masih belum tahu apa yang paling tepat untuk dilakukan di sana. Tapi kalau saat ini ya pasti segala bantuannya aja belum nyampe gitu kan. Jadi kita jangan mikir jangka panjangnya dulu gitu. Jangka pendeknya banyak orang yang harus berpulang karena kelaparan, karena kehausan dan yang lainnya gitu. Jadi ya apa yang bisa kita sikapi untuk teman-teman kita di sana pastinya bantuan-bantuan jangka pendek dulu gitu. Tapi aku sangat berharap dari pemerintah dipikirkan juga untuk jangka panjangnya Indonesia ini mau dibawa kemana. Tapi tambahan mungkin Pak Amin mau nggak sih Kak menjadi salah satu public figure yang menyuarakan untuk tidak untuk kelestarian alam. Oh iya dong. Iya maksudnya tidak hanya public figure aja, kita semua harus stand for sustainability. Bicaranya mau ikut turun kapan Kak bersama teman-teman musisi lain mungkin? Kebetulan yang lain lagi pada nggak bisa, jadi aku perwakilannya. Akan ada trauma healing juga di sana. Kita masih nyusun ininya, nanti pasti akan aku share di sosial media. Oh ya kan ini kan akan menjadi pengalaman Kak Andin di sana gitu, melihat suasana yang masih mencekam gitu, siap mental biasanya. Iya, aku harus menyiapkan mental sih yang jelas. Pasti aku maksudnya nggak apa ya, ya pastinya aku harus menyiapkan mental, pasti fisik dan mental.